Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang mau repotin lagi datang ke sini ya. Jadi kalau kemarin ngejar-ngejar gitu mau nanya soal mobil kan aku no komen. Tapi kali ini memang aku harus berkomen dan hari ini alhamdulillah tim lengkap sudah yang akan memperbantukan perihal termasuk mobil yang selama ini simpang siur. Biar suamiku aja yang ngomong ya, aku takutnya salah menyebutkan bagaimana. Monggo, Bapak Arman. Jadi makasih untuk rekan-rekan media yang sudah hadir. Beberapa hari yang lalu kan saya sempat lihat video, saya dikirim dari teman-teman yang ada pernyataan bahwa Arman dan Della turut serta rangkaian penggelapan segala macam lah. Nah, kata-kata ini yang membuat saya dan istri merasa dirugikan. Karena yang bicarakan seorang purnawirawan jenderal polisi yang artinya bahasa dan kata-katanya mungkin cukup didengar oleh masyarakat. Pas saya cek, terus saya googling juga, akhirnya kebetulan saya punya om yang memang juga purnawirawan jenderal juga, satu angkat dengan beliau juga. Saya telepon, saya cerita, om bisa nggak saya minta tolong karena saya dinyatakan gelapkan mobil segala macam. Akhirnya saya ketemu sama Om Amhar, sama Om Yuspan juga. Saya cerita sampai akhirnya saya memutuskan dengan istri untuk hari ini preskon untuk membantah ucapan beliau-beliau tersebut yang mengatakan bahwa saya dan istri adalah bagian dari rangkaian penggelapan. Untuk selebihnya mungkin Om Amhar atau Om Yuspan yang lebih pantas dan lebih tahu dan lebih mampu untuk menjelaskan. Terima kasih, selamat sore rekan-rekan sekalian yang bisa hadir pada acara press conference atau press release dari Pak Arman beserta istri Ibu Della. Saya secara profesional ditunjuk oleh Pak Arman dan Bu Della ini sebagai pendamping hukum dalam perbuatan dugaan pidana yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Riza. Mohon maaf, saya dulu supaya jangan salah anunya nanti bisa berdampak juga hukum. Dari saudara Muhammad Sahrul Kamil ZA. Beliau inilah yang melaporkan Pak Arman dan Bu Della ini ke Polda Metro Jaya dugaan penggelapan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh mereka di dalam juga konferensi pers atau press release beberapa waktu yang lalu. Saya dan Pak Yuspan, Dr. Yuspan juga sangat menghormati bahwa karena dia merasa mempunyai hak hukum untuk melaporkan, sehingga kewajiban kami sebagai lawyer profesional itu memberi pendampingan. Nanti kalau ada tuntutan perdata, berarti nanti mereka berdua memberi kuasa kepada kami. Jadi sore hari ini kami akan menyampaikan nanti secara detail tentang unsur-unsur pasal 372 penggelapan itu oleh Pak Dr. Yuspan karena beliau memang pakar di bidang hukum pidana, dan saya juga menyampaikan ini. Kita akan mendampingi Pak Arman ini sampai apabila ada tuntutan ini sampai ke putusan inkrah. Jadi mulai dari lidik, yang ini baru WD, kami lihat suratnya, sampai penyidikan, dan nanti penuntutan persidangan sampai inkrah. Sehingga ini kami lakukan karena kewajiban profesi, bukan karena saya ini omnya Pak Arman, bukan, memang profesi. Jadi ada istilah di pengacara itu disebut dengan profesium nobilum. Jadi profesi yang dianggap oleh masyarakat dunia ini profesi yang terhormat, ya kami juga harus
melakukan itu secara terhormat. Siapapun yang minta bantuan, pendampingan, itu kewajiban, tidak bisa kami tolak. Rekan-rekan sekalian, di dalam masalah hukum ini, memang semua orang bisa berpendapat. Makanya ada Gium mengatakan bahwa 4 orang ahli hukum kalau berbicara, maka nanti yang keluar kesimpulannya itu adalah bisa 5, 6, atau 7. Jadi memang hak mereka untuk melakukan itu. Tapi ini nanti pembuktiannya pada saat di pengadilan. Sehingga kami juga berharap bisa nanti Polda Metro segera melakukan penyelidikan dan menaikkan ini ke penyidikan apabila unsur-unsur yang terpenuhi, sehingga kami juga bisa mengambil langkah-langkah hukum untuk mendampingi klien kami ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk sore hari ini, dan kami serahkan Pak Dr. Yuspan untuk mungkin berbicara tentang masalah yang dituduhkan oleh Pak Muhammad Riza tadi mengenai tentang penipuan tersebut. Ya, kami persilahkan. Terima kasih, Jenderal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya melanjutkan tadi sudah disampaikan duduk permasalahan awal oleh Pak Arman, ya klien kami, ya juga Bu Dela, dan kemudian sudah ditanggapi apa yang sudah berlangsung oleh beliau, ya Ketua tim kami, Pak Irjen Pol Purnawirawan Amharasya. Dan saya ingin menambahkan dengan posisi klien kami yang dilaporkan ini diduga sebagai pelaku penggelapan atas peristiwa yang telah disampaikan oleh Pak Arman, yang awalnya ya ada kesepakatan untuk kegiatan umroh dengan yang menyerahkan mobil ini ke Pak Arman. Ya kemudian karena itu tidak terlaksana sesuai apa yang dijanjikan, dan secara bijak klien kami meminta uangnya dikembalikan gitu. Nah, dengan tidak ada uang pengembalian kepada klien kami oleh yang menerima uang biaya umroh tersebut, maka dia mengajukan untuk menitipkan sementara kendaraan sambil menunggu waktu yang dijanjikan lebih kurang 1 bulan ya Pak. Betul. 1 bulan untuk dibayarkan, dan setelah itu kendaraan yang dia serahkan sementara untuk ya meyakinkan atau jaminan gitu ya, akan dikembalikan setelah dibayarkan uang yang telah diterima tersebut. Nah, sebelum jatuh tempo itu ada yang datang mempertanyakan bahwa kendaraannya. Nah, itu klien kami juga ya merespon dengan sangat positif dan sangat bijak. Ya, dengan cara ya karena ini saya terima dari orang lain bukan dari Anda, dan ini ada hubungan permasalahan hukum, maka untuk mengamankan dititipkan di Polres Bekasi dan oleh polisi yang memang memahami fungsi dan tugas mereka, yaitu diterima sementara, diberikan tanda terima kepada klien kami, bukan langsung diparkir di situ saja seperti yang disampaikan oleh ya rekan pengacara dari pelapor gitu. Makanya sebenarnya dengan melaporkan itu ya kami anggap sah-sah saja ya sebagai warga negara yang menjunjung tinggi hukum. Tetapi yang mengecewakan ketika mereka publis ya dengan ya seperti sudah memvonis bahwa klien kami ini bersalah menggunakan kata sudah pasti, menggunakan kata ada niat gitu kan. Nah, sementara dalam penyampaian mereka ya tidak menentu, sementara dibilang menggelapkan, sementara dibilang
hanya turut menggelapkan. Jadi saya pikir ini masalah nasib dan rezeki orang, ini nama baik gitu. Jadi kita ini penegak hukum harus profesional gitu kan, jangan asal bunyi gitu. Kita harus tahu dulu permasalahan dan kita tahu alur untuk penegakan hukumnya. Jangan memvonis seperti kita sebagai penyidik, kita sebagai jaksa penuntut umum, dan kita juga sebagai hakim yang menggunakan kata pasti, ada niat gitu kan. Nah, ini sangat merugikan klien kami, apalagi klien kami ya pengusaha, mereka pembisnis. Ya, ini harus clear gitu. Jadi untuk membuat clear, ya teman-teman yang telah menyampaikan seperti memvonis klien kami, ya supaya mereka semakin pintar, kami akan tuntut tanggung jawab hukum mereka. Ini memberikan laporan palsu. Nah, ada konsekuensi hukumnya. Mereka publis di media, ada konsekuensinya. Undang-undang ITE. Jadi untuk kedepannya, ya saya berharap, ya terutama ya pihak pelapor ini ya profesional lah dalam medsos, profesional lah dalam menuntut haknya. Ya termasuk ya lebih banyak berharap saya kepada ya penasihat hukumnya, ya karena kita ini ya pengacara, tugas kita adalah meluruskan penegakan hukum kepada klien kita, itu supaya ya benar-benar menjadi pembelajaran juga ya bagi klien kita. Jadi bukan berarti ya kita ya memberikan kata-kata yang membuat klien kita merasa dia benar, padahal bicara benar kalau dalam konsekuensi hukum itu ya setelah ada kekuatan hukum tetap. Jadi artinya harus kita menunggu proses hukum untuk bisa dinyatakan sudah berketetapan kekuatan hukum tetap bahwa seseorang itu bersalah. Jadi sebelum itu asas hukum kita jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengaku asas praduga tak bersalah. Jadi ketika ya berbicara seakan memvonis orang lain sudah bersalah, ya saya mengatakan ya apakah kita sedang belajar hukum sebenarnya? Apa kita sebenarnya nyari panggung gitu? Ya jangan seperti itulah, karena ini masalah nasib orang. Mari profesional, ya mari menggunakan hati nurani, mari menggunakan etika, ya supaya benar-benar hukum ini tegak dan bisa memberikan tujuan yang sebenarnya sebagai mana kita ketahui adalah kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Itu tujuan dari proses hukum itu. Jadi sebaiknya ya mari kita hargai proses yang sudah ditangani oleh penegak hukum. Baik itu konsekuensi pidana yang sudah diawali dari penyelidikan ini, maupun ya klien kami juga sudah dilaporkan sisi konsekuensi hukum perdata gitu. Dan ini semua silakan aja kita hargai, karena itu akan berproses di bidang bagian-bagian penegak hukum yang akhirnya nanti akan memberikan kepastian hukum, seseorang itu bersalah atau tidak, seseorang itu dituntut tanggung jawabnya untuk mengganti rugi yang merasa dirugikan, ya itu nanti setelah ujung dari proses hukum itu sendiri. Dan kita tahu ya proses hukum kita ya ada tahapannya. Ya kalau pidana ada tahapan mulai dari pemeriksaan oleh penyidik, ya sebelum menyidik malah harus melakukan kegiatan penyelidikan, kemudian nanti dilimpahkan ke jaksa penuntut umum dan kemudian akan disusun dakwaan, dan setelah itu dibawa untuk diperiksa dan diputus di pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Bila ada yang tidak terima bisa melakukan upaya hukum banding,
selanjutnya masih ada yang tidak terima, bisa melakukan upaya hukum berikutnya berupa kasasi. Dan setelah itu masih ada kesempatan untuk upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Dan itu bisa dilakukan berulang kali kecuali perdata, sementara diatur hanya berkesempatan 1 kali. Jadi ya mari kita pahami alur prosedur penegakan hukum ini, jangan langsung memvonis orang bersalah. Itu ya supaya ya semuanya bisa tercapai tujuan penegakan hukum itu untuk memberikan kenyamanan baik dari pihak-pihak yang bersengketa ini secara langsung dan juga masyarakat umum. Jadi ya itu yang saya sampaikan ya, karena kami mendapat kuasa dari klien kami untuk mendapatkan keadilan, maka kami akan menjalankan sesuai prosedur dan alur ya penegakan hukum yang sebenarnya secara profesional, proporsional, dan prosedural. Ya, itu namanya menjunjung tinggi martabat hukum dan bisa memberikan tujuan yang sebenar-benarnya. Jadi saya ulangi, langkah-langkah yang akan dilakukan adalah menghadapi ya, laporan maupun gugatan yang ditujukan kepada klien kami. Kemudian kami juga akan nuntut ya, konsekuensi tanggung jawab hukum yang memberikan laporan ya palsu tersebut tadi, ya termasuk dikondisikan demikian rupa dikatakan penyerahan mobil setelah mereka membuat laporan polisi. Ada tanggalnya, ada buktinya ya bahwa mobil itu diserahkan sebelum mereka membuat laporan polisi. Jadi klien kami sudah sangat bijaksana untuk menyikapi yang mulai dari yang sebelumnya ya, sebelum masalah kendaraan ini ada hubungan hukum tujuan pemberangkatan umroh, dan dia ya kami katakan tertipu gitu ya, tertipu ya. Kemudian ditanggapi dengan sangat bijak untuk hanya meminta kembali uangnya, dan karena yang bersangkutan tidak bisa membayar secara tunai, maka dia menjanjikan 1 bulan sementara diberikan kendaraan-kendaraan untuk untuk jaminan atau untuk supaya rekan kami ini juga bukan hanya pribadi dan bukan uang pribadi, ada uang orang lain di situ. Jadi klien kami sudah sangat bijaksana ya, namun di penyampaian media sosial ya dari pihak pelapor ya menurut kami berlebihan dan mengada-ngada, ya silakan. Tetapi ya ingat ya, kita negara hukum dan kita sudah berkecimpung dalam kegiatan hukum ini, maka ya bersiap-siaplah mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, diucapkan, dan dilaporkan. Itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari Dela sendiri mungkin bisa memberikan keterangan sedikit terkait statement-statement dari semuanya sih sudah disampaikan ya oleh pengacaranya kami berdua. Jadi apapun nanti yang menjadi kemudahan kami terkait masalah penyelesaian dari mulai awal ini kan akan dari umroh sampai berat ke masalah mobil, itu semuanya sudah kami pasarkan ke beliau. Jadi apapun nanti ya udah nggak ke kita lagi lah. Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya soal mau gimana, nanti beliau nanti akan. mungkin Bang Azad sendiri seperti apa sih Bang menanggapi kasus ini Bang? Kedua belah pihak antara Dela sama ini bisa dikenakan pasal juga nggak sih Bang? Kami sebagai pelaku praktisi dalam hukum ini memang sekaligus untuk memberikan informasi kepada seluruh halayak ramai. Jadi harus kita memberikan statement itu harus didasari dulu dengan akal sehat kita. Seperti yang dikatakan oleh rekan saya Pak Dr. Yuspan, akhirnya
statement yang diberikan itu pasti akan merugikan pihak lain. Makanya ada satu teori mengatakan begini, tidak ada satu perbuatan atau tindakan yang tidak mempunyai dampak terhadap hukum, baik dia hukum pidana maupun hukum perdata. Seperti ini, membuat satu statement yang berlebihan di dunia IT tadi, ya kita sebagai negara yang modern sudah mempunyai undang-undangnya. Sehingga nanti kami akan selalu berdiskusi dengan pihak klien tadi Pak Arman maupun Bu Della. Kalau mungkin mereka juga dari pihak sana juga melakukan pendekatan, atau kalau tidak dari Pak Arman dan Bu Della meminta kami untuk mengkaji ini, untuk kita laporkan ke pihak kepolisian, ya saya kira unsur-unsur dan pasal-pasalnya itu tersedia. Ini yang saya katakan tadi, tidak ada satu perbuatan tindakan yang tidak mempunyai dampak hukum. Nah, ini yang mungkin pendapat saya, sekaligus pembelajaran bagi masyarakat. Kalau ingin memberikan satu statement itu ya harus dikonsultasikan dulu. Kalau mempunyai pendamping hukum atau istilahnya pengacara, ya dikonsultasikan dulu. Atau kalau memang tidak, ya dipikirkan dulu. Supaya tidak merugikan orang lain. Artinya sangat disayangkan dong dengan statement-statement yang artinya tidak, tanpa ada pembuktian, tanpa itu langsung mengalir gitu aja. Iya, kalau menurut kami yang memang bergerak di bidang hukum ini ya sangat disayangkan dan kecewa sebetulnya. Karena apa? Ini sudah berdampak, yang dirugikan itu secara keperdataan saja. Klien kami Pak Arman dan Bu Della itu sudah merasa dirugikan, baik moral maupun nama baik. Pak Jenderal, mungkin ini kan menyangkut juga nih, ada rekan sejawat Pak Jenderal juga ya, gitu kan, yang kemarin yang ngomong. Apakah ada rencana mungkin ke depannya untuk bertemu beliau dulu untuk berkomunikasi atau seperti apa, Pak? Kami pelajari dengan press conference ini. Namanya kami pengacara itu dalam kehidupan organisasi lawyer itu tidak ada lawan, tidak ada namanya musuh. Hanya kepentingan berbeda. Hari ini kami mempunyai kepentingan untuk mendampingi Pak Arman dan Bu Della. Rekan saya satu angkatan juga, Pak Jenderal Sitohang, mempunyai kepentingan dan kewajiban mendampingi klien beliaunya. Kalau Pak Della kan begitu, kalau mobilnya didatangkan dari Pak tanpa sepengetahuan manajer, silakan ke Polres tanpa prosedur. Mungkin dari Pak Della dan tim punya bukti-bukti nggak sih Kak, kalau mobilnya didatangkan ke Polres? Kalau saya ini biar suami pun jawab ya. Saat itu aku pusing, aku lagi sakit. Jadi benar-benar kan aku waktu ketemu temannya soal somasi kan aku nggak mau ngerti kan, karena mamaku saat itu lagi dioperasi anak tumor. Jadi untuk masalah itu kemarin aku tolong gimana, maksudnya aku lagi pusing nih, nggak bisa nutupin apapun, tolong kalau misalnya ada pertanyaan kamu jawab. Jadi masalah itu ya. Jadi saya punya bukti ketika dia menyerahkan mobil, malam dia datang, kita punya bukti, kita punya saksi. Kemudian juga sebelum dia menyerahkan mobil, kita juga punya bukti bahwa dia mengatakan itu mobil milik saudaranya. Artinya saya nggak tahu apakah Kemil saudaranya, saya nggak paham. Intinya dia mengatakan itu milik mobil saudaranya. Dan kita juga punya bukti dia akan membayar uang kita tanggal 3 dan dia akan ambil mobil. Nah, artinya semua etikat baik dia terhadap perbuatannya dia saya terima juga dengan baik. Tapi pada kenyataannya tanggal 3 janji dia mengembalikan uang tidak terlaksana. Akhirnya muncullah Kemil yang ingin mengambil mobil secara langsung, sedangkan Aca yang menyerahkan kepada saya tidak ada konfirmasi keterkaitan mobil ini, apakah memang harus saya serahkan kepada Kemil atau harus Aca yang mengambil, itu nggak ada informasi lebih lanjut. Kemudian saya menunggu isi somasi tersebut. Ternyata isi somasi tersebut lebih memojokkan saya dan istri
Akhirnya saya mengambil sikap untuk menyerahkan mobil tersebut kepada polisi sebagai barang bukti. Karena saya beranggapan pada saat itu mobil tersebut adalah alat untuk Aca meyakinkan saya bahwa ini milik mobil saudaranya padahal bukan. Kemudian dia menjadikan mobil itu juga agar saya yakin bahwa ada etikat baik dari dia untuk menyelesaikan. Kurang lebih seperti itu. Lalu soal ini dong, ini kan tentang mobil ya yang digugat gitu kan. Terus kan Camel sendiri itu kan menggugat sampai 600 juta ya, benar nggak sih? Nah, ini kan di perdatanya dengan alasan harga mobil juga nggak sampai segitu sebenarnya kan gitu. Dengan catatan katanya banyak pekerjaan yang sudah terbengkalai karena melihat kasus ini gitu. Dari Mbak Della sendiri sama Mas sendiri gimana nanggepinnya? Kalau itu secara pribadi sih saya kurang paham ya. Maksudnya gini, dia menggugat ke 600 alasannya apa, sedangkan mobil tersebut harganya cuma 200-an di internet. Ya mungkin dia ada biaya-biaya lain yang saya sendiri nggak paham kan. Tapi kalau secara sisi hukumnya boleh nggak itu mobil harga 200 tapi nuntut balik jadi 600 itu? Itu secara hukumnya itu ada nggak itu kayak gitu? Jadi ibaratnya kalau kata orang tuh bunuh kambing suruh ganti sapi gitu. Jadi gini Pak Arman, mengenai kalau memang saya belum tahu persis gugatannya itu isinya seperti apa dalil-dalilnya gitu kan. Ya bisa jadi memang itu dia berdalih sebagai ganti rugi material. Kalau secara material ya jelas nggak ada nilai seperti itu kan. Dan lagi pula ya memang mereka menyerahkan mobil mereka itu kepada siapa ya, gitu. Sementara Pak Arman tadi sudah menjelaskan yang menerima mobil itu dengan alasan Bu Aca seperti itu. Dan ketika kemudian yang mengaku sebagai pemilik mobil mempertanyakan ke Bapak mengatakan benar ada di saya. Dan alasannya ya seperti ini udah jelaskan. Namun karena mobil ini saya terima bukan dari kalian, dari Bu Aca, ini ada hubungan hukum antara saya dengan Bu Aca dan belum selesai, maka untuk keamanannya saya titip ke Polres Bekasi. Dan oleh Polres Bekasi mereka menerima setelah dijelaskan latar belakang kendaraan itu dan diberikan tanda terima, bukan hanya ditaruh di parkir di situ. Jadi jelas sekali alurnya gitu. Makanya kami ya jujur ya sangat kecewa ya, dampak dari perbuatan mereka ini sangat merugikan klien kami. Ya kalau bisa mereka bisa menggunakan hak karena merasa dirugikan menuntut konsekuensi perdata dan pidana, ya silakan saja sesuai dengan alur proses hukum yang ada. Dan itu pun akan kami lakukan karena klien kami juga merasa dirugikan dan merasa dari perbuatan mereka itu ada konsekuensi hukum pidana yang mereka harus bertanggungjawabkan, dan kami akan buat laporan segera berkaitan dengan itu supaya mereka ya semakin pintar, semakin tahu apa hak dan kewajiban serta prosedur yang harus dilakukan bila merasa ada hak-haknya dilanggar gitu. Jadi tidak asal bunyi yang memvonis orang seakan-akan dia sudah mengambil alih semua tugas dan kewenangan penegak hukum sebagai penyidik, sebagai penuntut dan sebagai hakim. Aneh kan? Jadi ya demikian. Oke. Tapi sebenarnya Bang, apakah dengan alasan bahwasannya pekerjaan yang terbengkalai itu bisa dijadikan acuan untuk gugatan perdatanya? Pekerjaan yang terbengkalai yang mana yang dimaksud? Saya tidak. Dia punya pekerjaan, sudah ada beberapa pekerjaan dan itu akhirnya terpaksa dia nggak ambil karena itu yang saya duga tadi menuntut sekian itu sebagai kerugian imaterial namanya gitu. Jadi ada kegiatan yang semestinya didukung oleh kendaraan itu untuk dia dapatkan, tapi tidak dia dapat. Bisa dia dapatkan karena kendaraan itu tidak ada di dia gitu. Itu maksudnya. Saya rasa seperti itu walaupun saya belum baca seperti apa dalil-dalilnya yang menuntut sekian itu gitu. Itu sah-sah saja. Ya nanti masalah putusannya bergantung fakta persidangan yang membuat hakim ya memutus ya apa yang dirasa adil
kepastian hukum dan berkemanfaatan hukum. Kita percaya kepada penegak hukum yang menangani masing-masing menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Demikian. Oke, artinya nantinya ke depan apa yang akan tim kuasa hukum dan Dela akan lakukan? Ya, sepertinya sudah saya sampaikan beberapa kali tadi langkah-langkah yang akan dilakukan. Ya, yang pertama menghadapi laporan sekuensi pidana yang dipersangkakan, dituduhkan kepada klien kami maupun konsekuensi hukum perdata yang telah dimasukkan gugatan di pengadilan negeri, dan kemudian kami juga akan menuntut konsekuensi hukum terhadap kerugian yang dialami oleh klien kami dalam perilaku mereka yang menimbulkan konsekuensi yang menimbulkan dugaan konsekuensi pidana maupun konsekuensi perdata. Demikian. Kalau ngomongin masalah kerugian ya, kerugian kita juga sama, lebih banyak. ya tahu sendiri lah, maksudnya kan aku profesinya ya selain sebagai kita ngejarin beberapa bisnis juga, aku sebagai entertain juga semuanya aku jalanin. Kalau mau ngomongin masalah kerugian ya coba aja dia rugi berapa, gue berapa, gitu aja kan. Orang-orang juga pasti udah bisa menilai lah kerugian dari segi aku berapa, belum lagi kerugian dari suami aku berapa. Aku ada beberapa partner juga udah pasti dia juga dirugikan juga. Kalau mau ngomongin akumulasi kerugian kita besar sekali karena ini menyangkut masalah nama baik. Nama baik itu tidak bisa dinilai dengan uang, teman-teman. Jadi akibat dari nama baik yang dirusak itu bisa berentet tuh, bisa hilang sedikit kepercayaan orang. Tapi alhamdulillah selama ini kan kita mencoba untuk menjaga hubungan baik dengan siapapun. Tapi kan imbas jelek nama baik itu pasti ada. Kalau ngomongin masalah kerugian imaterial kita juga besar banget gitu loh. Kalau mau hitungin kan kita besar banget. Cuman kita kan orangnya nggak suka yang gitu kan. Oke. Lagi.